Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pengurus Masjid Sabirin serta jajarannya, kemudian yang kami hormati Bapak-bapak tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, orang tua kami, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada subuh yang berbahagia ini, insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala curahan rahmat, nikmat iman dan Islam, kesehatan, kesempatan, kekuatan, bisa kembali lagi hadir di masjid yang kita cintai ini. Ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Hari ini kita kembali dapat lagi datang ke masjid ini. Mungkin pada masanya nanti kita tak mampu lagi datang ke masjid ini. Hari ini kita bisa mandi dengan sendiri, memakai pakaian dengan sendiri. Mungkin pada masanya nanti semuanya itu dibantu dilakukan oleh orang lain terhadap diri kita. Maka sebelum semua itu terjadi pada diri kita, senantiasa kita syukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada kita, karena ini adalah sesuatu yang pasti akan terjadi pada diri kita. Mau tidak mau kita, suka tak suka kita, pada masanya nanti kita tak bisa lagi berbuat seperti apa yang kita buat hari ini. Pada masanya nanti yang biasanya kita datang ke masjid, mungkin tak bisa lagi datang ke masjid. Baik itu sementara ataupun mungkin selama-lamanya. Maka salah satu nikmat yang besar adalah kita dapat kembali datang ke masjid ini dalam rangka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah hamba Allah yang lemah, karena kita adalah hamba Allah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah yang butuh kepada kita. Allah sama sekali tak butuh kepada kita, tapi yang butuh itu adalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan hari ini orang semuanya, seluruh umat manusia ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tak akan bertambah juga kemuliaan dan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetap mulia seperti itu Allah. Dan andai kata semua orang, semua manusia hari ini ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tak mau menjalankan perintahnya, tak sedikit pun mengurangi daripada kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di masjid ini adalah merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kebutuhan kita. Kemudian daripada itu salawat beserta salam tak lupa juga buat Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mari kita memperbanyak bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena yang kita harapkan adalah syafaat dia.
syafaat dan pertolongan dari beliau di hari akhirat kelak. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini masih berada di bulan Muharram. Kalau tak salah tanggal 21 Muharram. Tak tampak pula di jam. Masih di bulan Muharram. Amalan salah satunya dua-duanya. Ya, ada dua versi ya. Ada yang versi NU, ada yang versi Muhammadiyah. Ada yang dua-dua, ada yang 21. Jadi amalan salah satu amalan yang mulia di bulan Muharram ini adalah istighfar, memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada kemarin kita berpuasa di tanggal 10 Muharram atau yang disebut dengan puasa Asyura, maka amalan lainnya adalah memperbanyak istighfar dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Muharram ini. Kenapa demikian? Karena beberapa peristiwa besar yang dialami oleh nabi kita terdahulu itu terjadi di bulan Muharram, dan menurut sejarahnya terjadi pada tanggal 10 Muharram. Makanya besar sekali pahalanya kita berpuasa di tanggal 10 Muharram itu atau puasa Asyura. Salah satu peristiwa yang terjadi adalah diterimanya taubat Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam adalah bapak moyang kita, atau yang kita dengar sering orang sebut kakek moyang. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala turun ke muka bumi ini dalam keadaan membawa dosa, satu dosa atau kesalahan Nabi Adam. Satu cuma dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Kita banyak dosa mau masuk ke dalam surga. Nah, ini bertolak belakang. Orang yang salahnya cuma satu dikeluarkan oleh Allah dari surga. Kita yang salahnya banyak, tiap hari mau masuk ke dalam surga. Jadi kalaulah bukan karena rahmat Allah, tak mungkin kita masuk ke dalam surga. Karena surga itu adalah tempat orang yang suci yang telah dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam itu dia berbuat dosa hanya memakan buah khuldi, dan itu pun tidak sampai satu, belum sampai dia makan, belum sampai ke dalam perutnya. Dimakan oleh Siti Hawa. Lalu karena kesetiaannya Nabi Adam, ternyata manusia itu, laki-laki itu memang setia dari dulu Pak ya. Dia tidak mau sendiri. Di awal di dalam surga itu Nabi Adam tuh kesepian sendiri, tak ada kawan, sepi. Maka dia minta pasangannya. Dia lihat ada burung berpasangan, ada hewan berpasangan. Dia pengen pula punya pasangan. Akhirnya diciptakan Allah Siti Hawa. Nah, dalam perjalanan kehidupannya di dalam surga itu, yang namanya iblis tak senang melihat kehidupan Nabi Adam yang berada dalam surga, digoda oleh iblis. Singkat kata, yang tergoda pertama itu adalah Siti Hawa. Tergoda, akhirnya dikeluarkan oleh Allah Siti Hawa dari surga. Nah, Nabi Adam ikut pula memakan buah khuldi itu. Tapi apa yang terjadi? Sebelum sampai buah khuldi itu ke dalam perutnya, Nabi Adam tersadar bahwa itu adalah perbuatan terlarang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tersangkutlah buah khuldi tadi itu di
atau tenggorokan menjadilah yang disebut dengan jakun. Nah, hari ini. Jadi belum sampai ke dalam perutnya. Tapi tetap dihitung suatu kesalahan dan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya. Nah, dari satu kesalahan itu, berapa lama Nabi Adam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Menurut sejarah yang kita ketahui, selama 40 tahun minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kesalahan minta ampun kepada Allah selama 40 tahun. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Maka Nabi Adam menemui kalimat dari Tuhannya, kalimat taubat. Apa kalimat taubat yang dibaca oleh Nabi Adam alaihissalam adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam mengakui salah, telah menzolimi diri. Dia menzolimi diri dia, bukan orang lain, tapi diri dia. Kadang kalau kita bukan saja menzolimi diri kita, tapi menzolimi orang lain juga. Ini Nabi Adam menzolimi dirinya, kesalahan terhadap diri dia sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam mengaku, ya Allah, saya telah zalim kepada diri saya. Jikalau engkau tak ampuni, jikalau engkau tak kasihi, tak sayangi, maka sungguhlah kami menjadi orang yang merugi, kata Nabi Adam. 40 tahun membaca kalimat ini. Kalau di bahasa awaknya itu adalah kalimat istighfar. Itu kalimat istighfar. Jadi kalimat istighfar itu adalah kalimat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dalam bentuk doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mengakui dosa dan kesalahan yang telah dibuat. Dibaca berulang-ulang selama 40 tahun. Maka di tanggal 10 Muharram Allah terima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Yang namanya kita manusia, dari manusia pertama sudah ada kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita, manusia yang sudah di ujung-ujung, di akhir zaman, di cicit-cicitnya Nabi Adam alaihissalam. Maka pasti banyak dosa dan kesalahan kita. Siapa di antara kita yang tak pernah mengaku tak pernah berdosa, atau saya tak ada dosa, Ustaz? Silahkanlah angkat tangan, Bapak Ibu, kita kasih hadiah. Kalau ada yang merasa saya tak ada dosa, saya tak ada salah, sudah pasti kita ini banyak dosa dan kesalahan. Maka perbanyaklah beristighfar. Kalau istighfar kita, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu istighfarnya yang lengkap. Bisa dikurangi, bisa. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Bisa juga. Atau dikurangi lagi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Bisa dikurangi lagi, bisa. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau Nabi Muhammad beristighfar itu lebih kurang 100 kali sehari. Nabi Muhammad, Nabi yang sudah dijamin masuk surga. Kita tak ada jaminan masuk surga. Kita bukan nabi, bukan ulama, bukan orang alim, tak beristighfar. Nabi Muhammad seorang nabi
orang yang mulia dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala masih beristighfar setiap harinya lebih kurang 100 kali. Ada yang mengatakan 70 sampai 100 kali. Kadang kita tidak mau istighfar. Selesai sholat, terbang. Selesai sholat, orang baca doa, Allahumma antas salam, kita Allahumma lantas jalan, kata Ustaz kan. Langsung aja. Seolah-olah sholatnya tadi sudah sempurna. Padahal sholat menghayal juga. Sampai juga kadang kita sholat, kadang lebih rokaatnya, kadang kurang rokaatnya. Tidak tahu berapa nih, rokaat berapa nih. Artinya apa? Sholat kita tidak khusyuk. Maka sudahlah kita banyak dosa, sholat tak khusyuk, selesai sholat tidak mau pula beristighfar. Jadi bacalah istighfar itu minimal 3 kali selesai sholat kita istighfar. Astaghfirullahaladzim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau saidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa na'udzubika abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Panjang memang. Tapi yang biasa kita baca adalah astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bisa disingkat astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bisa disingkat lagi. Bukan istighfar namanya lagi kalau kita singkat. Allah, 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 jatuhnya kepada zikir biasa. Tapi kalau disingkat itu enggak bisa singkat Tapi kalau disingkat menjadi Allah, Allah bisa tetap menjadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu istighfar, amalan istighfar, dan itu telah dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, yang mana dia hanya punya dosa dan kesalahan. Lalu berikutnya, apalagi peristiwa besar yang terjadi di bulan Muharram, dan menurut sejarahnya itu terjadi pada tanggal 10 Muharram, adalah selamatnya Nabi Nuh dari banjir bandang. Jadi Nabi Nuh ini menurut sejarahnya hidupnya lama juga, panjang umurnya. Sama seperti Nabi Adam yang menurut sejarahnya yang kita ketahui itu lebih kurang 1000 tahun umur Nabi Adam, dan umur Nabi Nuh pun juga lebih kurang 1000 tahun. Tapi wallahu a'lam ya, 1000 tahun. Dan lama Nabi Nuh ini berdakwah adalah lebih kurang 950 tahun. Lama beliau berdakwah. Lalu dari 950 tahun itu, Nabi Nuh hanya mendapatkan pengikutnya 80 orang. Luar biasa. Kalau ada ustadz kini, ulama, berdakwah, membuat pesantren, 10 tahun mungkin, 10 tahun aja lah, taruh 10 tahun dulu. Hanya dapat murid 10 orang, mungkin tidak sanggup melanjutkan pesantren. Tapi Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, hanya mendapatkan orang yang mau mengikutinya itu 80 orang, dan itu orang biasa. Bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan orang berpengaruh, tapi rakyat biasa. Kalau rakyat biasa tahulah, ya dia biasa aja, tidak bisa mempengaruhi orang lain. Kalau dia mungkin pejabat, dia mungkin orang kaya, bisa mempengaruhi orang lain, bisa dia ngajak orang lain. Tapi ini rakyat biasa. Maka karena oleh sebab itu, kaumnya Nabi Nuh ini tidak juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka turunlah azab. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh, "Ai Nuh,
Buatlah kapal. Dari mana? Dari kayu. Mana kayunya? Ditanam dulu. Coba. Panjangnya umur Nabi Nuh tuh. Membuat kapal, dia ditanamnya dulu kayunya tuh untuk jadi kapal. Coba sabarnya Nabi Nuh. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah melalui proses, tidak ada yang instan. Kalau awak apalagi hidup di akhir zaman ini semuanya serba instan, maunya instan, maunya cepat selesai, maunya clear hari ini juga. Padahal sesuatu itu berproses, sesuatu itu ada prosesnya. Nabi Nuh alaihissalam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala buat kapal dan kayunya ditanam dulu. Karena memang umurnya Nabi Nuh itu sampai 1000 tahun. Tentu kalau kayu ditanam sampai ya ratusan tahun saja sudah besar dan bisa dibuat kapal. Bahkan di zaman Nabi Nuh itu umatnya, kaumnya juga panjang-panjang umurnya. Ada seorang ibu yang meninggal anaknya, lalu dia menangisi dengan menyesal. Ditanya oleh Nabi Nuh, kenapa ibu menangis? Kok sedih kali ibu kelihatannya? Kata ibu tuh, anak saya meninggal. Berapa umurnya? 300 tahun. Dia masih muda katanya. 300 tahun masih muda. Dia masih dalam usia emas, dalam usia yang lagi istilahnya kalau sekarang lagi seperti pemuda-pemudi lah. 300 tahun. Lalu Nabi Nuh tahu bahwa apa kata Nabi Nuh? Nanti ada zaman di mana akhir zaman nanti umat manusia itu hidup dalam umur yang sangat pendek, hanya sekitar 60 tahun. Kaget ibu tuh. 60 tahun. Lalu ibu tuh bertanya balik. 60 tahun tuh apakah orang tuh masih bermaksiat kepada Allah? 60 tahun cuma katanya. Masih bermaksiat kepada Allah. Apa kata Nabi Nuh? Betul. Mereka itu bahkan bermaksiat kepada Allah. Apakah mereka ada yang taat? Taat juga. Ada yang taat juga, ada yang maksiat. Apakah mereka itu mencintai dunia? Betul. Mereka mencintai dunia. Apakah mereka itu ingin membuat rumah yang bagus untuk kehidupan mereka yang pendek itu? Jangankan rumah yang bagus, istana pun mereka bangun. Padahal mereka tahu mereka akan meninggalkan istana yang mereka bangunin. Nah, ternyata sudah diketahui oleh Nabi Nuh bahwa kita ini umurnya pendek, tetapi kalau masalah dunia kita berlomba-lomba untuk mengejar dunia itu. Padahal ya kalau menurut Nabi Nuh 60 tahun ngapalah kita? Tak bisa ngapa-ngapa kan? Cuman bisa beramal saja. Kalau seandainya kita disuruh seperti Nabi Nuh, tanam dulu kayunya, buatlah rumah. Enggak akan sudah-sudah rumah. Jangankan itu Bapak Ibu ya, kelengkeng aja ditanam kadang lu sempat berbuah awaklah meninggal loh. Tanam kelengkeng, alun sempat berbuah, awaklah meninggal. Segitulah pendeknya umur kita. Pendek sekali. Nah, jadi singkat kata, singkat cerita, dibuatlah kapal oleh Nabi Nuh. Dibuat kapal, dibuatnya di area perkampungan. Ibaratnya kalau di Marpoyan ini, di tempat yang tinggi seperti di daerah Masjid Sobir inilah. Tempat yang tinggi. Secara logika, secara akal sehat manusia, macam mana pula nak akan membawa kapal ke belayar? Dibuat di tengah kampung di tempat yang tinggi. Tapi itu perintah Allah, Nabi Nuh lakukan. Maka umat atau kaum Nabi Nuh cemeh lah. Nuh, buat kapal di tengah kampung tu apa? Bukan saja sampai dicemeh itu, tapi menghina Nabi Nuh. Lalu datanglah berbondong-bondong. Kaum manusia. Nah, gitulah. Kawan-kawan, ayolah.
supaya awak buang kotoran ke dalam kapal Nabi Nuh. Berbondong-bondonglah yang dokek yang jauh, berbondong-bondong membuang kotoran, dijadikan WC kapal Nabi Nuh itu. Suatu ketika adalah orang yang sudah tua, sudah kalau zaman sekarang ini namanya stroke, lah tengkak-tengkak, datang juga ke situ. Begitulah buruk apa namanya itu? Buruk sifatnya kaum Nabi Nuh. Datang ke situlah tengkak-tengkak, datang ke situ. Buang air. Ternyata terpeleset, termasuklah ke dalam kotoran tadi. Terpeleset termasuk ke dalam kotoran itu. Apa yang terjadi? Ternyata yang tengkak-tengkaknya tadi itu, struknya tadi sehat. Dengan masuknya ke dalam kapal Nabi Nuh yang sudah penuh dengan kotoran itu. Balik bapak tuh sehat. Pertama dibimbing orang datang ke situ jadi pandu lah. Balik sehat. Bertanya orang kampung, bapak lah sehat? Iya. Di apa bapak sehat? Tuh dari kapal Nabi Nuh, ubek di situ tadi kan. Kalau nio masih banyak datanglah situ. Yang perlu ubek waktu itu datang berbondong-bondong. Akhirnya apa? Diambil balik kotoran yang banyak tadi itu, bersih balik, bersih kapal Nabi Nuh tuh, tak ada kotoran lagi. Bahkan dikikis-kikis mah, kalau masih ada yuk bekas-bekasnya dikikis. Gunanya apa? Ubek penyakit. Gitulah dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Nuh. Maka singkat kata, singkat cerita, Nabi Nuh terjadilah banjir. Terjadi banjir bandang yang tidak diprediksi orang. Yang kapal tadi di tengah kampung sampai air ke situ. Naik kapal itu di atas air. Naiklah hewan berpasang-pasangan, makhluk berpasang-pasangan. Kaum Nabi Nuh yang beriman tadi itu ikut bersama Nabi Nuh. Tetapi ada ternyata anak daripada Nabi Nuh itu juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu namanya Kan'an. Jadi ternyata kita itu tidak bisa membentuk orang lain ataupun memberikan hidayah kepada orang lain. Walaupun itu dia anak kita, tetapi hidayah itu memang datangnya dari Allah. Namun usaha dan kewajiban kita untuk mendidik anak itu tidak terlepas. Jangan sampai kita itu hidayah dari Allah, biarkan aja lah dia. Tidak, karena kita ada kewajiban untuk mendidik anak kita. Jadi Kan'an tidak beriman kepada Allah, tidak mau mengikuti Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Hai Kan'an, masuklah ke kapal ayahku. Ya bunayya irkam ma'ana. Hai anakku, anak sayangku, masuklah ke kapal ini. Nanti kamu akan tenggelam. Oh enggak ayah. Kalau nanti banjir ini masih bertambah, saya akan cari gunung yang lebih tinggi. Ternyata apa yang terjadi? Gunung yang tinggi itu pun tenggelam. Nah, akhirnya anak Nabi Nuh Kan'an mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka peristiwa ini juga terjadi menurut sejarahnya juga terjadi di bulan Muharram dan tanggal 10 Muharram. Nah, berikutnya ada lagi kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibakar di dalam api yang menurut sejarahnya juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam itu dihukum oleh Raja Namrud dengan tanpa pengadilan. Jadi pada suatu ketika orang kampung itu pergi keluar dari kampungnya karena ada acara, lalu mereka meninggalkan sesembahan mereka, patung mereka. Termasuk ayahnya Nabi Ibrahim Azar itu juga tukang membuat patung. Jadi di dalam keluarga kita itu ternyata ada juga orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam Azar, bapaknya sendiri, itu yang dilawannya
dengan akidah, bukan berarti dia melawan, membangkang kepada bapaknya, tidak, tapi dia akidah bapaknya yang ia tentang. Di mana patung-patung sesembahan mereka itu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ditinggalkan satu yang besar, ditaruh kampak di dekatnya. Begitu di saat dia melakukan itu, ternyata ada yang melihat, ada yang mengetahui, lalu melaporlah kepada raja. Setelah mereka kembali, dicari Nabi Ibrahim, ditangkap, lalu dihukum. Ditanya Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, benar engkau yang menghancurkan patung kami, Tuhan kami?" Kata Nabi Ibrahim, "Tanya saja sama mereka." Kata Nabi Ibrahim disitulah pintarnya jawaban Nabi Ibrahim. Apa kata mereka? "Hai Ibrahim, mana mungkin dia bisa jawab?" Oh, jadi tidak bisa jawab? Iya, lalu kenapa kalian sembah? Kata Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim tidak menjawab langsung, tapi dengan memberikan argumen dulu. Tujuannya apa? Biar mereka berpikir. Mereka tidak bisa jawab. Menjawab itu saja dia tidak bisa, lalu kenapa kalian jadikan Tuhan? Kata Nabi Ibrahim. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim dihukum oleh raja, dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Menurut sejarah yang kita ketahui, apinya itu sangat besar. Dan apinya itu kalau lewat burung di atas api itu sejauh 100 meter ke atas, itu masih mati burung dibuatnya. Saking besarnya apinya. Panasnya luar biasa. Bahkan mereka tak sanggup lagi untuk mendekat ke api itu. Karena api itu kan kalau sudah besar tidak sanggup kita mendekat. Apa yang mereka lakukan untuk memasukkan Nabi Ibrahim ke dalam api itu? Mereka buat ketapel besar. Untuk melemparkan Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam api. Tapi apa yang terjadi? Karena Nabi Ibrahim adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka api yang sifatnya membakar di saat itu tidak lagi membakar. Allah berfirman, "Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Hai api, jadilah engkau dingin dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Malah yang terjadi bukannya Nabi Ibrahim terbakar, satu helai rambut pun tak terbakar Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim seperti orang yang sedang kedinginan. Mungkin seperti orang yang sedang berada dalam masjid sobiring kedinginan karena AC lah. Seperti itu. Begitu api itu mati, tentu ada arang-arangnya, ada abunya. Mereka lihat, kok masih ada yang bergerak-gerak. Mereka kira Nabi Ibrahim itu sudah hangus, seperti kayu yang mereka siapkan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ternyata Nabi Ibrahim seperti orang yang sedang kedinginan. Apa amalan Nabi Ibrahim di saat itu? Apa Bu? Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Di saat itu malaikat pun menawarkan pertolongan. Sebelum Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api itu, malaikat pun menawarkan pertolongan. Tapi kata Nabi Ibrahim apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang menjadi wakilku. Allah yang menjadi penolongku. Dengan keyakinan dia seperti itu kepada Allah, maka selamat dia. Dia sebetulnya tidak tahu juga, ini api ini tidak akan membakar saya nih. Lemparkanlah saya, tidak takut saya. Tidak seperti itu dia. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam penuh keyakinannya kepada Allah bahwa apapun yang terjadi itulah yang terbaik baginya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka di saat itu terjadilah keajaiban yang sangat luar biasa. Tapi kalau awak nak mencubolo beko Bapak Ibu, api nak membakar bacolo hasbunallah ni'mal wakil kan. Coba insyaallah tuh melepuh so. Bahasa orang Jawa ya. Habis hangus. Tidak berlaku. Sama dengan Nabi Musa, dan kisah Nabi Musa itu juga menurut sejarahnya terjadi di bulan Muharram tanggal 10 Muharram.
Nabi Musa itu punya tongkat. Kalau zaman sekarang orang sebut mungkin seperti tongkat ajaib. Apakah tongkat Nabi Musa itu yang ajaib atau karena tauhidnya yang kuat kepada Allah Subhanahu? Karena tauhidnya, bukan karena tongkatnya. Bukan Nabi Musa itu sikit-sikit main tongkat, sikit-sikit main tongkat, enggak. Begitu ada sihir, sihir itu dari ular dilemparkan oleh Nabi Musa tongkatnya, dan tongkatnya itu menjadi ular. Bukan berarti tongkatnya itu yang tongkatnya yang ajaib, tetapi karena itu media yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia karena tauhidnya yang kuat kepada Allah Subhanahu. Dia membelah lautan bukan berarti saya mau nyebrang lautan lah, saya pukul ini tongkat saya biar terbelah lautan, bukan seperti itu. Tetapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala di saat itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, pukulkan tongkatmu. Dalam keadaan seperti itu, maka dia tak banyak tanya, dia pukulkan tongkatnya, dia yakin bahwa Allah yang akan menolong dia. Akhirnya selamat. Itu Nabi Musa. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram ini adalah termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak peristiwa-peristiwa besar yang dialami oleh nabi kita terjadi di bulan Muharram, dan sejarahnya itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Dan kalau kita lihat semua kejadian-kejadian yang dialami oleh nabi-nabi kita ini adalah kejadian yang sangat tidak mengenakkan, sangat tidak nyaman. Tapi satu pelajaran yang kita ambil, bahwa dari sinilah Allah ingin memuliakan seseorang itu. Ketika sesuatu yang tidak enak datang kepada kita, mungkin kesulitan, mungkin kesusahan, mungkin ujian bertubi-tubi datang kepada kita, di saat itu kita terima dengan ikhlas bahwa segalanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka ternyata di saat itulah Allah mengangkat derajat seseorang, seperti nabi-nabi yang kita bicarakan tadi. Termasuk Nabi Yunus alaihi salam juga menurut sejarahnya itu terjadi keluar dari perut ikan itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Dan Nabi Yunus ini sedikit cuma kesalahannya, dia merasa kesal terhadap umatnya yang membangkang, tak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Yunus alaihi salam meninggalkan kaumnya. Cuman itu saja. Ada rasa kesal karena kaumnya itu membangkang, bahkan mereka meminta azab kepada Allah. Kata Nabi Yunus, kalau kalian tak beriman nanti datang azab. Apa kata mereka? Nanti Nabi Yunus, sekarang aja Nabi Yunus. Tapi di saat itu Allah belum kasihkan azab kepada kaum Nabi Yunus. Akhirnya apa? Nabi Yunus ada merasa agak apalah sedikit. Kok Allah tak langsung memberikan janjinya? Lalu ada rasa di dalam hatinya, ada rasa kecewa. Dia tinggalkan kaumnya yang seperti itu. Tapi apa yang terjadi pada Nabi Yunus alaihissalam ketika dia tidak kurang menerima hal yang kurang enak itu, terjadi musibah baginya. Apa musibah yang terjadi? Pergi dia menyeberang lautan dengan tujuan meninggalkan kaumnya itu tadi. Tapi dalam perjalanan di laut itu, ternyata kapal yang ia tumpangi itu harus dikurangi orangnya. Kalau tidak tenggelam bersama. Lalu bagaimana cara menguranginya? Diundi. Diundi oleh mereka, sepakat untuk mengundi. Siapa nanti yang nomornya keluar, dialah yang dicampakkan ke laut. Diundi 3 kali. Ketiga-tiganya Nabi Yunus dapat. Undi sekali mungkin salah, ulang. Undi sekali mungkin masih salah, ulang. Sampai 3 kali masih Nabi Yunus. Akhirnya campakkan ke laut, masuk ke dalam perut ikan, ditelan oleh ikan nun. Bertemulah Nabi Yunus dalam keadaan kegelapan yang disebut dengan 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya dasar lautan, gelapnya perut ikan. Luar biasa.
Tapi zikir Nabi Yunus apa? La ilaha La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi dia merasa bersalah tadi itu meninggalkan kaumnya. Lalu dia berzikir itu. Lalu apa yang terjadi sama ikan itu? Ternyata bacakan zikir seperti itu sakit perut ikan itu. Akhirnya dia muntahkan Nabi Yunus sampai ke pinggir laut. Artinya apa? Dari kejadian ini, segala sesuatu yang menimpa kita yang tidak enak yang kita rasakan hari ini, kesulitan, segala macam hal yang tidak mengenakkan kita terima dengan ikhlas, karena di saat itulah ternyata Allah ingin mengangkat derajat seseorang. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kajian kita pada subuh yang berbahagia ini bermanfaat, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal-hal yang rasanya tidak bermanfaat silakan dibuang saja, jangan bapak ibu amalkan. Kalau menurut bapak ibu itu memang tidak bermanfaat dan tidak salah, tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup doa ini, kajian ini dengan doa, dan juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sepertinya hujan juga sudah lama tidak turun, semoga Allah turunkan hujan dan kampung kita ini menjadi kampung yang berkah, menjadi kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Untuk turunnya keberkahan, turunnya hujan dari langit dan keberkahan dari bumi ada dua kunci kata Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Dua kunci jikalau kita ingin keberkahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pertama amanu, yang kedua wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Niscaya Allah akan bukakan, Allah turunkan keberkahan dari langit dan Allah bukakan keberkahan dari bumi. Semoga ini terjadi pada diri kita dengan adanya kita beriman, taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. على هذه النية وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Juga kita doakan guru-guru kita, orang tua kita, guru-guru kita, para donatur Masjid Sobirin, donatur pembangunan, donatur operasional, donatur sarapan pagi, dan semuanya yang tak mungkin kita dapat sebutkan satu persatu. Semoga Allah berikan keberkahan kepada mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'sumah. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. La tu'azibana ya Allah, la tu'azibana ya Allah, la tu'azibana ya Allah bi dzambina wa khata'ina fid dunya wal akhirah. Waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.